Selanjutnya, kita akan membuat larutan KI 0,1% sebanyak 100 ml. Di sini kita timbang KI 0,4 gram menggunakan kaca arloji. Bobot kaca arloji yaitu 12,7 gram. Setelah kita timbang KI sebanyak 0,4 gram, maka bobot kaca arloji plus bobot KI yaitu 13,1 gram. Selanjutnya, kita masukkan KI ke dalam beker gelas 100 ml. Kita bilas kaca arloji dengan Aquades. Selanjutnya kita aduk KI yang sudah kita larutkan dengan Aquades sampai larut. Berikutnya tambahkan Aquades sampai dengan tanda batas 100 ml. Ya, KI sudah selesai kita buat. Kemudian jangan lupa beri label pada beker gelas. Setelah KI telah kita buat, selanjutnya kita timbang lagi kaca arloji yang sudah kita gunakan. Bobotnya yaitu 12,8 gram. Berikutnya kita akan membuat kertas kanji yang kita gunakan sebagai indikator luar. Yang pertama, kita timbang kertas timbang terlebih dahulu. Bobot yang kita gunakan yaitu 0,4 gram. Selanjutnya, kita timbang pati yang sudah dihaluskan sebanyak 0,5 gram. Berikutnya, bobot kertas, timbang, dan bobot zat atau pati yaitu 0,9 gram. Selanjutnya kita masukkan pati yang sudah kita timbang ke dalam beker gelas 100 ml. Selanjutnya kita tambahkan Aquades sebanyak 100 ml. Kita aduk terlebih dahulu agar pati dengan Aquadesnya larut atau homogen. Setelah larut, kita tambahkan Aquades sampai tanda batas. Selanjutnya, kita timbang kertas timbang yang kita gunakan untuk menimbang pati. Bobotnya yaitu 0,5 gram. Setelah larut dengan Aquades, kemudian kita panaskan selama kurang lebih 5 menit. Setelah dipanaskan selama kurang lebih 5 menit, kemudian kita saring menggunakan kertas saring. Sebelum disaring, kita dinginkan terlebih dahulu dengan menggunakan air mengalir.
Setelah dingin, selanjutnya kita saring. Setelah disaring, selanjutnya kita tambahkan atau kita encerkan dengan larutan KI 0,4% dengan volume yang sama. Di sini hasil saringan patinya yaitu 100 ml, maka kita bisa menambahkan KI 0,4% 100 ml. Selanjutnya kita aduk. Setelah larut, kita celupkan kertas saring dan kemudian diangkat, biarkan mengering. Kemudian setelah kita celupkan, kita ambil. Selanjutnya, setelah kita ambil dari celupan larutan pati dan KI, kita keringkan dengan cara diangin-anginkan. Selanjutnya, kita akan membuat larutan NaNO2 dengan konsentrasi 0,1 m sebanyak 100 ml. Di sini kita menggunakan kaca arloji. Bobot kaca arloji yaitu 23,7 gram. Selanjutnya, bobot kaca arloji plus bobot NaNO2 yang kita butuhkan 0,6, maka total bobot kaca arloji dan bobot zat yaitu 24,2 gram. Selanjutnya, setelah kita timbang NaNO2, kita masukkan ke dalam lampu takar 100 ml, kemudian kita larutkan dengan Aquades sampai benar-benar homogen. Selanjutnya, jangan lupa kita bilas kaca arloji yang tadi kita gunakan untuk menimbang, untuk memasukkan sisa-sisa NaNO2 yang masih tertinggal
di kaca arloji. Kita tambahkan aquades hingga tanda batas. Selanjutnya kita tutup mulut labu dengan aluminium foil dan kita beri label. Selanjutnya, kaca arloji yang kita gunakan untuk menimbang NaNO2 kita timbang ulang, yaitu bobot yang diperoleh 23,6 gram. Selanjutnya, ditimbang serbuk sulfat diasin sebanyak 250 mg. Selanjutnya, ditimbang natrium bikarbonat sebanyak 200 mg. Selanjutnya, kita akan melakukan pembakuan natrium nitrit 0,1 m. Yang pertama, kita timbang serbuk sulfadiazin sebanyak 0,25 gram atau 250 mg dengan menggunakan kertas perkamen. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan 0,20 gram natrium bikarbonat atau 200 mg natrium bikarbonat. Kemudian tambahkan aquades sedikit, aduk hingga larut. Kemudian kita aduk hingga larut. Selanjutnya tambahkan aquades 40 ml. Selanjutnya kita tambahkan 5 ml HCl pekat. Melalui dinding Erlenmeyer. Selanjutnya, gocok hingga homogen dan dinginkan hingga suhu tidak lebih 15 derajat Celcius. Kita dinginkan
sampai dengan suhu kurang dari 15 derajat Celcius. Setelah suhu di bawah 15 derajat Celcius, kemudian kita titrasi pelan-pelan dengan natrium nitrit 0,1 m. Setiap penambahan 0,5 ml natrium nitrit 0,1 m, titrasi dihentikan. Kita titrasi sebanyak 0,5 ml natrium nitrit. Kemudian titrasi dihentikan, totolkan larutan pada kertas kanji. Titik akhir titrasi ditandai dengan adanya warna biru pada kertas kanji. Ketika diteteskan pada kertas kanji masih berwarna putih, maka kita perlu penambahan natrium nitrit dengan volume 0,5 ml lagi. Selanjutnya kita totolkan lagi pada kertas kanji di area yang belum ditetesi. Hasil kanji masih berwarna putih, maka kita tambahkan natrium nitrit 0,5 ml lagi. Kertas kanji masih berwarna putih. Lakukan hal yang sama sampai kertas kanji berubah menjadi biru. Ditambahkan natrium nitrit sebanyak 20 ml. Setiap 0,5 ml didapatkan kertas kanji berwarna biru. Langkah yang pertama, tara kertas perkamen dan diperoleh berat 348 mg. Kemudian ditimbang tablet sulfadiazin satu per satu. Tablet yang pertama diperoleh berat 943 mg. Berat tersebut diperoleh berat kertas timbang ditambah berat tablet. Tablet yang kedua diperoleh hasil 930 mg. Tablet yang ketiga diperoleh hasil 950 mg. Tablet yang keempat diperoleh hasil 949 mg. Tablet yang kelima diperoleh hasil 954 mg. Tablet yang keenam diperoleh hasil 937 mg. Tablet selanjutnya
diperoleh berat sebesar 948 mg. Tablet selanjutnya diperoleh hasil sebesar 949 mg. Tablet selanjutnya diperoleh hasil 967 mg. Tablet selanjutnya diperoleh hasil 966 mg. Ditimbang sulfat diasin yang telah dihaluskan sebanyak 0,2 gram. Sebelumnya ditimbang terlebih dahulu kertas perkamen dengan berat 0,4 gram. Selanjutnya kita akan melakukan orientasi. Ditimbang tablet sulfadiazin. Berbeda dengan sulfadiazin yang kita gunakan untuk pembakuan. Untuk pembakuan kita menggunakan sulfadiazin murni, sedangkan untuk orientasi dan penetapan kadar kita menggunakan tablet sulfadiazin. Kemudian kita tambahkan sedikit aquades agar sulfadiazin larut. Kemudian tambahkan lagi aquades sebanyak 40 ml. Selanjutnya tambahkan 5 ml HCl pekat. Selanjutnya kita dinginkan sampai dengan suhu kurang dari 15 derajat Celcius. Setelah suhu kurang dari 15, selanjutnya kita titrasi dengan natrium nitrit 0,1 m setiap 0,5 mili sampai merubah kertas kanji menjadi biru. Setelah dititrasi dengan natrium nitrit 0,5, kita lihat, kita teteskan pada kertas kanji. Kertas kanji masih berwarna putih. Selanjutnya kita bisa lakukan titrasi dengan natrium nitrit lagi setiap 0,5 mili sampai merubah kertas kanji menjadi biru. Setelah dititrasi dengan natrium nitrit 0,1 m dengan volume 3 mili, kertas kanji berubah menjadi biru. Selanjutnya ditimbang serbuk sulfadiazin dengan berat kertas perkamen 0,4 ditambah dengan berat serbuk sebanyak 1 gram dan dihasilkan berat sebesar 1,4 gram.
Berikutnya kita lakukan penetapan kadar sulfadiazin dengan metode diazotasi atau nitrimetri. Kita timbang tablet sulfadiazin sebanyak 1 gram, kemudian tambahkan aquades sedikit untuk melarutkan. Setelah itu tambahkan 40 ml aquades. Selanjutnya kita pipet 5 ml HCl pekat. Setelah ditambahkan HCl pekat sebanyak 5 ml, selanjutnya kita dinginkan pada suhu kurang dari 15 derajat Celcius. Selanjutnya setelah didinginkan pada suhu kurang dari 15, kita titrasi dengan natrium nitrit setiap 0,5 ml sampai kertas kanji berubah menjadi biru. Selanjutnya kita pipet, kita teteskan pada kertas kanji. Kertas kanji masih berwarna putih. Kita lakukan titrasi dengan natrium nitrit lagi sampai kanji berwarna biru. Setelah dititrasi pada volume 12 ml, didapatkan kertas kanji berubah menjadi biru. Kemudian lakukan replikasi sebanyak 3 kali.